Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisa Oktadianti, mahasiswi Politeknik Sinar Mas Brokol, program studi D4 Teknologi Rekayasa Logistik. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen pergudangan dan logistik. Sebelumnya, apa itu pergudangan? Pergudangan menurut Warman adalah kegiatan menyimpan dalam gudang. Dan gudang juga adalah tempat penerimaan, penyimpanan sementara dan persediaan part, material, dan barang yang akan dipakai untuk kebutuhan produksi atau support produksi. Terdapat 3 fungsi utama dalam aktivitas pergudangan, yaitu yang pertama adalah perpindahan movement. Kegiatannya adalah memperbaiki perputaran persediaan serta mempercepat proses pemesanan dari produksi hingga pengiriman utama. Fungsi movement terbagi menjadi 6. Yang pertama, penerimaan receiving, 2 put away, 3 customer order picking, 4 packing, 5 cross docking, dan terakhir 6 shipping. Yang kedua, ada penyimpanan storage, aktivitas penyimpanan barang yang meliputi bahan baku dan barang jadi. Yang ketiga, pertukaran informasi, transfer information, aktivitas pergudangan yang melakukan pertukaran informasi seperti mengenai stok barang di dalam gudang ataupun informasi lain mengenai pergudangan. Selanjutnya, jenis layout gudang. Yang pertama, arus garis lurus. Dengan layout arus garis lurus, arus barang akan berbentuk sebuah garis lurus dengan proses keluar masuknya tidak melalui lorong atau gang yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan atau pengambilan barang relatif lebih cepat. Selanjutnya, arus U. Dengan menggunakan layout arus U, barang yang bersifat fast moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Sebaliknya, barang yang bersifat slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Yang terakhir, arus L. Barang yang bersifat fast moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Sebaliknya, barang yang bersifat slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Selanjutnya, metode penyimpanan. Metode dedicated storage atau yang disebut juga sebagai lokasi penyimpanan yang tetap atau fixed load storage, menggunakan penempatan lokasi atau tempat penyimpanan yang spesifik untuk setiap barang yang disimpan. Hal ini dikarenakan suatu lokasi simpanan diberikan pada satu produk yang spesifik. Metode randomized storage sebagai letak penyimpanan yang tersebar atau floating load storage, membuat lokasi penyimpanan untuk produk tertentu berubah atau mengambang setiap waktunya. Metode class-based dedicated storage memiliki aturan lokasi penyimpanan yang berada di antara aturan dedicated dan randomized storage. Metode shared storage adalah suatu penyusunan area-area penyimpanan berdasarkan kondisi luas lantai gudang, kemudian diurutkan area yang paling dekat sampai ke area terjauh dari pintu keluar ataupun masuk, sehingga penempatan barang yang akan segera dikirim diletakkan pada area yang paling dekat dan begitu seterusnya. Jenis inventory yang pertama, persediaan bahan baku raw material inventory. Nah, persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Persediaan barang setengah jadi atau working in process inventory adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya working in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk atau disebut siklus waktu. Yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, maintenance, repair, operating. Pemeliharaan, perbaikan, dan operasi digunakan untuk menjaga agar informasi dan proses produksi tetap produktif. 4. Persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Nah, produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan yang belum dapat diketahui. Teknik pengelolaan gudang. First in, first out, FIFO. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk ke dalam ruang penyimpanan ataupun gudang akan keluar pertama kali.
Metode ini biasa diterapkan oleh jenis usaha seperti food and beverage seperti toko makanan, kue, ataupun minimarket. Last in, first out, LIFO. Dalam metode ini, LIFO yang digunakan adalah barang yang terakhir masuk menjadi barang yang akan keluar pertama kali. Contoh usaha yang menggunakan metode ini adalah penjual baju. First expire, first out, FIFO, yaitu barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat adalah barang yang harus keluar terlebih dahulu. Metode ini biasa diterapkan pada apotik. Lalu, apa aja sih jenis-jenis gudang? Yang pertama, public warehouse, gudang yang sering kita temui dan bersifat independen. Gudang jenis ini dapat disewakan untuk kebutuhan distribusi. Yang kedua, ultimate warehouse. Gudang jenis ini memiliki paling sedikit sumber daya manusia dikarenakan operasionalnya dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komputer atau robotika. Yang ketiga, distribution warehouse. Gudang jenis ini termasuk yang paling dibutuhkan oleh perusahaan distributor dengan fungsi sebagai tempat singgah sementara produk-produk yang akan didistribusikan. Yang keempat, cold storage warehouse. Gudang jenis ini memiliki pengaturan suhu dan kelembapan gudang. Yang terakhir, private warehouse. Gudang jenis ini hanya dapat dikelola oleh pemiliknya sendiri. Baik, sekian dari tugas presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you soon di tugas selanjutnya.